Pemirsa, salah satu masjid di Surabaya menjadi viral di media sosial lantaran menyediakan makan dan juga tempat tidur gratis. Ya, masjid ini mengadakan kegiatan makan gratis setiap harinya untuk masyarakat. Masjid Pemuda Konsultan berada di Jalan Kali Kepiting nomor 111, Pacar Kembang, Kota Surabaya. Masjid ini menjadi viral di media sosial karena menyediakan makanan dan tempat tidur gratis. Masjid yang berdiri sejak tahun 2021 ini rutin mengadakan warung makan gratis setiap hari dengan rata-rata 150 porsi. Tak hanya itu, masjid ini juga menyediakan minuman dan snack untuk jemaah yang singgah. Bagi jemaah yang ingin beristirahat disediakan matras yang empuk dan ruangan ber-AC untuk tidur, sehingga nyaman untuk digunakan. Bahkan di toilet masjid juga terdapat sabun, sampo, dan pasta gigi yang dapat digunakan secara gratis. Walaupun memiliki bangunan yang tak terlalu luas, namun masjid ini selalu ramai dikunjungi karena mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui seperti apa cerita selengkapnya dari sebuah masjid yang memberikan makan dan tempat tinggal gratis untuk masyarakat, kita sapa rekan kita Farah Manhila. Silakan Farah. Iya Putri, Ana dan juga pemirsa, memang ini adalah bukan sebuah masjid biasa, melainkan di tempat saya berdiri ini adalah sebenarnya sebuah yayasan bernama Yayasan Masjid Pemuda Indonesia yang sudah memiliki 3 cabang dan pusatnya ini adalah berada di Jalan Kali Kepiting, Tambak Sari, Surabaya, tepat di mana saya mengabarkan saat ini. Dan bisa dilihat pemirsa, begitu masuk saya langsung disuguhkan dengan sebuah pintu yang dalamnya ini adalah Masjid Pemuda Indonesia, dan bisa dilihat di belakang saya pemirsa memang secara ukuran Masjid Pemuda Indonesia ini memang tidak besar, namun kebermanfaatannya pemirsa begitu besar dan luar biasa bagi masyarakat, tidak hanya warga Surabaya tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan masyarakat mancanegara. Dan untuk mengetahui lebih lengkap cerita tentang Yayasan Masjid Pemuda Indonesia, saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Mas Mufrih ya Mas ya. Assalamualaikum Mas Mufrih, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Mas? Boleh. Ini soal Yayasan Masjid Pemuda Indonesia yang viral di media sosial ini adalah memberikan makan dan juga tempat peristirahatan bagi warga yang membutuhkan gitu ya. Sebelumnya boleh diceritakan bagaimana latar belakang Yayasan Masjid Pemuda Indonesia ini akhirnya membuat sejumlah program, salah satunya makan dan istirahat gratis ini Mas. Ya, alhamdulillah lagi-lagi yang pertama kita bersyukur ya sebenarnya. Karena bukan kita yang hebat, bukan kita yang pandai, bukan kita yang lagi-lagi viralnya Masjid Pemuda Indonesia ini dikenal oleh banyak orang ini, yaitu terjadi lagi-lagi atas izin Allah sebenarnya Mbak. Tapi kalau misalnya kita juga sebenarnya agak sedikit bingung juga gitu ya, kenapa nih jadi pembicara nasional Masjid Pemuda ini, padahal kalau misalnya kita lihat gitu ya, dilihat dari kondisi bangunan masjidnya aja, kita ini nggak terlalu besar, nggak terlalu luas, mungkin bisa dibilang kecil. Panjangnya kita masjid aja ini hanya sekitar 8,3 meter, lebarnya 3,3. Tapi memang kalau kami boleh menceritakan sedikit gitu ya, ada apa aja sih sebenarnya yang ada di Masjid Pemuda Indonesia? Ya kita berusaha untuk bisa menjadi pelayan-pelayannya Allah aja. Jadi menyediakan semisal di depan sana, monggo kalau misalnya ada musafir-musafir ataupun tamu-tamu yang sedang mau berkunjung, istirahat, makan dan lain-lainnya, kita sudah sediakan. Kalau mau istirahat, insya Allah di sini nggak akan diusir gitu ya. Bahkan kita sediakan matras di sana. Bukan hanya matras aja, tapi ada bantalnya juga. Mau tidurnya di luar silahkan, di dalam juga silahkan. Ini AC-nya sudah ada, kipas anginnya juga udah ada, insya Allah 24 jam juga. Terus kalau misalnya seandainya ada yang mau istirahat, mau ngopi-ngopi, mau teh, terus gulanya semuanya, dispensernya yang hangat, yang dingin, mau ngambil minuman-minuman yang dingin, semuanya di depan, semuanya sudah ada. Toiletnya pun juga di sini insya Allah semuanya gratis. Jadi ada makan gratisnya, ada toilet gratisnya, terus mau istirahat juga di sini sudah disediakan. Jadi ya mungkin itu yang bisa kami kerjakan hari ini, walaupun lagi-lagi tadi tempat kita kecil, tapi berusaha banget terus meminta agar kebermanfaatan kita ini, dampak kita ini sama masyarakat luar, sama orang-orang lainnya ini terasa.
kayak gitu. Kemudian terkait program makan gratis ini, apakah khusus untuk jemaah masjid atau mungkin jemaah non-muslim boleh, dan itu diberikan di jam-jam berapa ini? Iya. Nah ini juga banyak pertanyaan gitu ya, karena kan memang kan kita punya program pertama namanya warung makan gratis. Terus tempatnya, lokasinya ada di masjid. Pertanyaan-pertanyaan di luar tuh yang sering muncul tuh seperti ini. Kak, Bang, atau Mas gitu ya. Ini kan tempatnya, lokasinya adanya di masjid. Berarti yang boleh makan di warung makan gratis hanya saudara-saudara yang muslim aja. Nah insya Allah ini salah kalau misalnya jawabannya seperti itu ya. Karena di warung makan gratis kita ini nggak pernah melihat dari status sosialnya, terus dari gendernya, dari usianya, rasnya, suku, etnis, ataupun agama. Insya Allah di sini semuanya itu boleh makan. Siapapun boleh makan. Jadi bukan hanya saudara-saudara yang muslim aja, tapi semuanya boleh makan. Dan di sini pun juga nggak perlu syarat-syarat kayak misalnya gitu ya, harus bawa KTP, bawa KK, BPKB, SIM atau surat keterangan tidak mampu, nggak perlu. Jadi tinggal datang aja, mau itu datangnya sama keluarganya, mau datangnya sama pasangannya, anak istrinya, cucu mantunya, silahkan. Karena di sini insya Allah semuanya boleh makan. Kalau untuk jadwal tadi ya, kalau untuk jadwal sendiri, kita kan warung makan gratis ini berjalan setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita libur hanya di hari Minggu atau hari Ahad, karena itu kita jadikan sebagai istirahatnya para relawan-relawan gitu ya. Terus kalau untuk jam-jam sendiri, yang kita ada jadwal siang, ada jadwal malam, tapi sehari tetap sekali. Yang jadwalnya siang itu ada di hari Selasa, Rabu, sama hari Jumat. Itu mulainya setelah sholat zuhur. Terus kalau yang jadwalnya malam itu ada di hari Senin, Kamis, sama hari Sabtu. Itu mulainya setelah sholat maghrib, kecuali Sabtu. Sabtu itu kita baru mulai jam 8:30 karena di Masjid Pemuda Indonesia ini itu ada kajian dulu. Jadi setelah ngaji, baru habis itu makan-makan di warung makan gratisnya. Jadi seperti itu. Kemudian terkait tempat istirahat untuk musafir, apakah ini dikhususkan untuk yang perjalanan jauh atau mungkin warga Surabaya boleh, dan persyaratannya ini seperti apa nih Mas? Apakah ada pengecekan data dari orang-orang yang ingin beristirahat di sini? Ya, lagi-lagi di sini semuanya boleh istirahat, sama pun seperti makan. Jadi bukan hanya yang muslim saja, yang non-muslim pun juga silahkan kalau misalnya menumpang istirahat, menumpang mandi, makan, dan lain-lainnya. Terus kalau untuk syarat-syaratnya, paling kalau untuk yang tamu ya, itu kita minta untuk pengecekan di KTP-nya aja. Karena itu menjadi persyaratan untuk kita konfirmasi juga ke RT RW sekitar sini, untuk lebih mengkonfirmasi aja. Itu Berapa aja. lama nih Mas diperbolehkan untuk tinggal di Masjid Pemuda Indonesia ini? Kalau dari persyaratan yang ada di kami ini, paling banget maksimal itu tamu-tamu itu kita layani sedemikian mulia gitu ya, itu 3 hari. Tapi bukan berarti setelah 3 hari itu nggak boleh tinggal di sini, boleh. Tapi memang harus ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan masjid. Jadi kalau 3 hari ini mereka cuma hanya sekedar istirahat aja, tidur aja, numpang mandi, bahkan kita kasih muliakan dengan makan, itu kita muliakan selama 3 hari. Tapi setelah 3 hari tetap masih boleh ada di masjid, tapi mereka harus ikut bantu-bantu. Misal kayak bantu-bantu ngepel, bantu-bantu sikat-sikat, bantu kegiatan warung makan gratis. Pokoknya keterlibat dalam kegiatan yang ada di masjid, seperti itu. Kalau sudah lebih dari 3 hari. Kemudian terkait dengan donatur atau donasi, ini kan pengeluaran yang dikeluarkan akan sangat besar ya Mas ya. 150 porsi setiap harinya, belum lagi tambah orang-orang yang tinggal di sini. Ini bagaimana nih Mas mengantisipasi atau mengatasinya? Kalau untuk donasi sendiri gitu ya, memang ini jadi jadi PR juga sebenarnya buat kami sebagai pengurus masjid dan juga warung makan gratis gitu ya. Tapi ya lagi-lagi ya Mbak, kalau dalam pembicaraan internal kami ini, kalau pakai kalkulator kita sebagai manusia ini, kayaknya memang nggak akan bisa gitu ya buat warung makan gratis. Bahkan hitung-hitungan kita tuh selalu minus, kurang. Karena kan bahan-bahan yang lain-lainnya, beras naik, daging-dagingan naik, dan lain-lain naik, itu lumayan cukup tinggi, apalagi 150 porsi setiap hari. Tapi alhamdulillah sejauh ini banyak banget orang-orang baik, orang-orang dermawan yang ikut membersamai kebaikan yang ada di warung makan gratis dan juga di Masjid Pemuda ini gitu ya. Yang mereka ada yang ngasih donasi lewat uang, ada mereka, kita kan juga live misalnya ya, kita live juga di media sosial, itu juga ada yang ngasih gift misalnya seperti itu. Bahkan banyak juga yang ngirim sedekah bahan makanan dan minuman, kayak misalnya mereka kirim-kirim beras, kirim kecap, sayur, buah-buahan, pokoknya apapun. Karena di sini kita nggak melihat jumlah nominalnya dan nggak melihat sedekahnya. Insya Allah apapun itu yang masuk ke sini itu jadi kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan ya jadi kebaikan-kebaikan
yang ada di Warung Makan Gratis dan Masjid Pemuda. Baik, terima kasih banyak Mas Mafruf atas informasinya, dan pemirsa, alhamdulillah demikian wawancara saya dengan salah satu pengurus Yayasan Masjid Pemuda Indonesia.